Halo, selamat datang di video kali ini tentang Psychology Journal Articles atau sebenarnya tentang bagaimana sih format dan isi jurnal ilmiah di bidang psikologi. Video kali ini merupakan bagian dari mata kuliah Logic and Scientific Writing. Yuk kita kenalan dulu. Halo, nama saya Farah Jalal, saya adalah dosen dari kelas Logika dan Penulisan Ilmiah. Nah, kenapa sih bagi kalian penting untuk menonton video ini? Tujuannya sebenarnya adalah agar kamu mampu melakukan penulisan ilmiah sesuai dengan etika penelitian, sehingga kamu mampu menghindari kecurangan dalam etika, misalnya seperti plagiarisme. Yuk kita lihat ada apa aja sih yang akan dipaparkan dalam video ini. Agendanya adalah kita akan membahas apa sih sebenarnya jurnal ilmiah itu, kemudian template-nya seperti apa, atau yang biasa dikenal dengan IMRAT. Nah, kemudian akan dilanjutkan mengenai apa isi dari masing-masing bagian IMRAT. Dan yang terakhir mengenai tips-tips serta acuan dan pedoman yang bisa kamu gunakan ketika kamu melakukan penulisan ilmiah. Sudah tidak sabar kan? Yuk kita lihat ya. Jika bicara mengenai jurnal ilmiah, biasanya ini mengacu pada sebuah laporan akhir penelitian yang memuat tentang penjelasan tujuan penelitian kamu, tinjauan pustaka atau penelitian maupun teori-teori sebelumnya, metode penelitian kamu, hasil uji hipotesis kamu, dan yang terakhir adalah diskusi serta interpretasi dari hasil penelitian. Lengkap ya, yang harusnya ada di laporan akhir penelitian. Nah, biasanya dalam sebuah jurnal ilmiah, template yang sering digunakan dikenal sebagai template IMRAT, Introduction, Method, Results, and Discussion. Atau bahasa Indonesianya, laporan akhir ini berisi tentang 4 bagian utama, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Nah, format ini sangat lazim digunakan dalam laporan laboratorium atau laporan hasil penelitian di berbagai bidang. Jadi, mulai biasakan ya ketika menulis laporan akhir penelitian gunakan template ini. Ada apa aja sih sebenarnya di masing-masing bagian dari IMRAT? Kita mulai dari yang awal ya. Kita mulai dari introduction atau bahasa Indonesianya adalah bagian pendahuluan. Dalam bagian ini terdiri dari berisi latar belakang yang mengacu pada isu permasalahan pokok, pembahasan mengenai isu tersebut, teori penelitian sebelumnya, sehingga kamu bisa mengantarkan pembaca mulai dari fenomena yang kamu angkat hingga ke tujuan dari penelitian kamu dilaksanakan. Di situ juga seharusnya ada bagian yang menerangkan mengenai asumsi peneliti atau hipotesis dari penelitian kamu. Jadi, kalau kamu sebagai pembaca hanya membaca bagian pendahuluan ini, kamu bisa menangkap alur berpikir dari si peneliti atau dari si penulis. Mulai dari fenomena hingga mengapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Bagian kedua dikenal sebagai method atau metode penelitian. Di sini seharusnya berisi detail penjelasan bagaimana penelitian ini dilakukan, yaitu terdiri dari etika penelitian, siapa partisipannya, alat ukur apa yang digunakan, desain penelitiannya, serta prosedur penelitian yang berisi bagaimana partisipan menjalankan penelitian tersebut. Jadi dalam bagian metode ini jelas bagi pembaca dan mendapat gambaran bagaimana sih sebenarnya penelitian ini dilakukan. Kemudian kita beranjak ke bagian hasil atau result. Di sini merupakan pemaparan hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik. Ingat ya, di sini terdiri dari tabel-tabel, grafik, atau angka-angka hasil uji statistik. Dan bagian terakhir adalah bagian discussion atau bagian diskusi. Nah, ini berisi mengenai interpretasi hasil analisis. Biasanya di bagian diskusi sudah tidak ada lagi angka-angka statistik karena angka-angka statistik sudah dijelaskan di bab sebelumnya.
Tapi di bagian diskusi inilah di mana si penulis menjelaskan interpretasi dari hasil statistiknya. Selain itu, penulis juga seharusnya menjelaskan bagaimana hasil temuan yang didapatkan dikaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya yang sudah dibahas di bagian pendahuluan. Jadi, bagian diskusi ini merupakan mirroring dari bagian pendahuluan. Begitu ya. Tapi teman-teman, jangan berhenti sampai sini saja. Setelah diskusi, ada apa lagi ya? Biasanya setelah bagian diskusi, harus ada daftar pustaka atau referensi. Ini merupakan daftar literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi semua referensi penelitian sebelumnya, teori yang dipakai harusnya ada di bagian daftar pustaka ini. Sehingga ketika pembaca ingin membaca lebih lanjut teori apa sih yang kamu pakai, mereka dengan mudah dapat melihat di dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Selain itu, biasakan juga untuk menyertakan lampiran. Di lampiran ini berisi informasi atau keterangan yang dipandang penting sebagai bagian dari penelitian ini, merupakan informasi-informasi pendukung yang kiranya perlu untuk disertakan. Nah, berikut adalah acuan dan pedoman yang bisa kamu gunakan ketika kamu melakukan penulisan ilmiah. Silakan saja kamu bisa cek satu-satu link yang saya berikan di sini. Mudah-mudahan berguna ya teman-teman. Yuk, kita coba tes pengetahuanmu tentang artikel ilmiah. Kalau kamu penasaran, coba deh klik tautan di bawah ini. Di sana kamu bisa memastikan apakah kamu sudah menguasai semua hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kamu melakukan penulisan ilmiah. Dicoba ya. Kalau teman-teman masih ada yang belum jelas, silahkan teman-teman boleh cek pedoman APA atau American Psychological Association. Atau kalau masih bingung, boleh ya ditanyakan di kelas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di dalam kelas. Sampai jumpa.